Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bertolabul ilmi pada malam hari ini. Dan insya Allah dalam rubrik talk show Suara Muslimah Jawa Tengah episode ke-44. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan juga keridhaan untuk kita semua. Salawat salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaat dan perjumpaan dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam diskusi pada malam hari ini menjadi salah satu wasilah untuk melayakkan diri kita sebagai bagian dari liwa alhamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Sederek Suara Muslimah Jawa Tengah ingkang dirahmati Allah. Das pundi wartosipun ing dalem menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan dan alhamdulillah pada malam hari ini live talk show Suara Muslimah Jawa Tengah sudah masuk pada episode ke-44 pada Rabu 20 Agustus 2025. Dan alhamdulillahirabbil alamin sederek Suara Muslimah Jawa Tengah untuk menambah dukungan live talk show Suara Muslimah Jawa Tengah di fanpage Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah. Jangan lupa untuk melakukan like, share, dan juga komen yang insya Allah juga nanti akan kita bacakan serta akan didiskusikan langsung dengan narasumber kita pada malam hari ini. Sederek Suara Muslimah Jawa Tengah pada malam hari ini di bulan Agustus spesial rubrik live talk show Suara Muslimah Jawa Tengah mengangkat tema Jawa Tengah hari ini dari arogansi Pati, Bronkengen Semarang sampai wisata ramah muslim. Adapun banyak hari ini Jawa Tengah dikelilingi dengan berbagai problematika yang tidak kunjung selesai sampai hari ini, mulai dari kasus kriminal, kemudian pengangguran di Jawa Tengah yang juga meningkat, bahkan angkanya sampai 950.000 jiwa atau setara dengan 4,33% dari total angkatan kerja per Februari 2025. Sekaligus angka dari Jawa Tengah ini juga kemudian menambah atau menguatkan Indonesia sebagai peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Kemudian juga terkait dengan adanya kabar rencana pembangunan peternakan babi dengan nilai investasi sebesar 10 triliun rupiah di Jepara. Kemudian juga adanya fatwa yang mengharamkan untuk peternakan babi di Jepara tersebut meskipun sudah bertahun-tahun berjalan. Kemudian juga banyak kasus dan juga peristiwa yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah ini berkaitan juga dengan realisasi investasi di Jawa Tengah per Agustus yang sudah mencapai 58,19%. Artinya ini sudah dengan angka perolehan 45,58 triliun rupiah. Akan tetapi angka capaian ini juga tidak berkorelasi banyak dengan banyaknya tingkat pengangguran dan juga kemiskinan ekstrim di wilayah Jawa Tengah. Akan tetapi tiga isu besar yang dibawa pada malam hari ini di live talk show Suara Muslimah Jawa Tengah adalah dari arogansi Pati, kemudian juga Bronkengen Semarang, sampai wisata ramah muslim. Dan ini menjadi isu-isu strategis yang kami pilih spesial untuk sederek Suara Muslimah Jawa Tengah dan didiskusikan bersama dengan narasumber-narasumber spesial pada malam hari. Dan juga spesial juga, alhamdulillah pada malam hari ini saya juga bersama dengan Kak Nawa yang juga sudah di live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Septi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Kak Nawa sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Ya baik Kak Nawa, ini sederek Suara Muslimah dari mana saja? Kalau boleh di absen yang sudah meramaikan live streaming kita pada malam hari ini Kak Nawa. Ya, Alhamdulillah Mbak Septi sudah terpantau rame kolom komentar dari saudara Suara Muslimah Jawa Tengah yang sudah presensi sedari awal live kita mulai tadi. Ada dari Ungaran, ada Pati, Blora, Semarang, dan masih banyak lagi. Dan insya Allah seiring berjalannya live nanti akan bergabung juga saudara Suara Muslimah Jawa Tengah dari wilayah yang lain. Maka bagi saudara Suara Muslimah Jawa Tengah yang sudah bergabung,
untuk terus sebarkan link live kita pada malam hari ini kepada teman, rekan, keluarga, atau sanak saudara agar semakin banyak saudara kita yang bisa menyimak pembahasan kita pada malam hari ini, Mbak Septi. Iya, betul sekali sebagaimana tagline dari rubrik talk show Suara Muslimah Jawa Tengah, yaitu sarana edukasi Islam kafah Muslimah Jawa Tengah. Mudah-mudahan memang betul-betul nanti semakin luas melakukan edukasi terhadap muslimah, terkhusus di wilayah Jawa Tengah dan juga pada umumnya. Baik Kak Nawa dan juga redaksi Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah, sepertinya ini sudah siap juga dengan tayangan pengantarnya sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini Kak Nawa. Tentu saja Mbak Septi, seperti episode kali ini yang sangat spesial membahas terkait isu strategis yang terjadi di Jawa Tengah, maka akan ada video pemantik untuk diskusi kita pada malam hari ini. Monggo silahkan. Jawa Tengah hari ini tengah menjadi sorotan, bukan tentang prestasi yang membanggakan, akan tetapi sikap arogan dipertontonkan pejabatnya yang mengusik kemarahan rakyat. Masyarakat Pati bersatu turun ke lapangan untuk memakzulkan bupati yang dinilai arogan, menantang rakyat, serta secara sepihak menaikkan pajak PBB P2 sebesar 250%. Gelombang aksi tak terhenti meski klarifikasi dan permohonan maaf disampaikan Bupati Pati, Sadewo, pada 13 Agustus 2025 lalu. Sementara itu, di kota Semarang juga mendapat perhatian lantaran kemunculan TPA ilegal di kawasan pariwisata Brown Canyon. Bukan hanya sampah yang menggunung di berbagai sisi, kendaraan-kendaraan kuras tinja pun turut membuang kotoran manusia di sekitarnya. Alhasil, ketika hujan turun, tidak hanya kubangan tinja, tapi bau yang menyengat pun turut mengganggu masyarakat sekitar. Di dunia pariwisata, Jawa Tengah hari ini bersama 14 provinsi lain di Indonesia turut berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim dunia. Atas komitmennya ini, dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim secara serius dan berkelanjutan inilah Jawa Tengah mendapat apresiasi dari tim penilai Indonesia Muslim Travel Index IMTI 2025. Ketiga kejadian di Jawa Tengah ini tentu menambah panjang deretan persoalan yang tengah dihadapi Jawa Tengah. Namun, mengapa arogansi pejabat seperti ini bisa muncul di iklim demokrasi? Mengapa sampah hari ini masih saja menjadi persoalan yang tak kunjung usai? Sejauh apa keseriusan pemerintah mengelolanya? Dan sepenting apa wisata ramah Muslim dikejar? Lalu, bagaimana Islam memberikan pengaturan terhadap sikap para pejabat pemerintahan, pengelolaan sampah, dan tentang pariwisata ramah Muslim? Saksikan diskusinya dalam rubrik Live Talk Show Suara Muslimah Jawa Tengah episode ke-44 dengan tema Jawa Tengah hari ini, dari arogansi Pati, Brown Canyon sampai wisata ramah Muslim, hanya di fanpage Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah. Nah, itu tadi Saudara Suara Muslimah Jawa Tengah, tayangan pengantar pada diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah semakin membuat penasaran mengenai tema kita hari ini, kemudian akar permasalahan dan juga solusi hakiki tentu saja dalam sudut pandang Islam terkait 3 isu strategis tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi telah bergabung bersama kita di sini ketiga narasumber yang akan berbagi ilmu dan juga sudut pandang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Ani Setiorini, SSI. Yang kedua ada Ibu Hanifah Rahmah, SSI. Dan Ibu Nurwati, SSOS. Kita sapa beliau-beliau ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu malam hari ini?
Alhamdulillah sehat Kak Septi Alhamdulillah. dan Kak Nawa. Masya Allah. Dari mukanya terlihat cerah, berseri-seri, dan saya rasa sudah siap ini untuk berbagi ilmu dan sudut pandang dengan sedherek suara muslimah semuanya di sini, Jeh. Siap, insya Insya Allah. Allah. Alhamdulillah. Mbak Septi dan sedherek suara muslimah Jawa Tengah semuanya, ketiga narasumber semuanya sudah siap untuk berbagi ilmu dan juga sudut pandang dengan kita di sini. Dan saya rasa saya pun sedherek suara muslimah juga sama, sudah tidak sabar untuk segera menyerap nih ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh ibu-ibu narasumber semuanya. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan katsir Kak Nawa dan juga sedherek suara muslimah Jawa Tengah yang sudah meramaikan dan menghangatkan diskusi kita pada malam hari ini membahas 3 isu strategis yang ada di Jawa Tengah. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Anistiorini SS. Sedherek suara muslimah Jawa Tengah. Kasus pemecatan 220 pegawai honorer RSUD Suwondo Pati. Ini menjadi sorotan publik karena keputusan Bupati Sadewo yang kemudian berdalih efisiensi anggaran, tetapi pada faktanya ada suatu hal yang mengejutkan. Pansus DPRD Pati dalam rapat pembahasan hak angket pada 14 Agustus 2025 menemukan adanya proses perekrutan pegawai baru di tahun yang sama dengan pemecatan. Kemudian diikuti dengan kasus Bupati Pati Sadewo ini yang kemudian menaikkan pajak bumi dan bangunan P2 sebesar 250% yang dirasa memberatkan rakyat. 1-6 Agustus, warga kemudian melakukan penggalangan donasi air mineral untuk melakukan aksi. Dan donasi-donasi ini tertumpuk rapi di halaman kantor Bupati Pati. Dan hal ini juga menjawab tantangan dari Bupati Pati sendiri, yaitu Sadewo, ketika melakukan pengumuman gitu ya, kemudian 250% penaikan PBB P2, yang kemudian jangan hanya 5.000 massa yang hadir untuk melakukan demo, 50.000 pun gitu ya. Jadi ada tantangan di sana. Kemudian dijawab tantangannya. Dan tanggal 5 Agustus 2025 Satpol PP ini kemudian menyita logistik donasi tanpa adanya surat tugas yang kemudian memicu protes warga. 5 Agustus juga masa melakukan pengepungan kantor Satpol PP, mengamuk dan menuntut pengembalian barang. Akhirnya pada tanggal 5 sampai 6 Agustus Satpol PP melakukan pengembalian donasi kepada panitia aksi, kemudian melakukan penempatan posko yang dibatasi. 8 Agustus, Bupati akhirnya membatalkan kenaikan PBB karena tekanan publik. Dan pada tanggal 13 Agustus, aksi besar kemudian berlangsung yang pada akhirnya berubah menjadi ricuh, bahkan ada korban luka dan juga provokator ditangkap, bahkan sampai Bupati Sadewo ini juga melakukan klarifikasi dan permohonan maaf langsung kepada warga, tetapi sandal melayang gitu ya dari berbagai arah. Kemudian setelah tanggal 13 Agustus 2025, DPRD membentuk pansus pemakzulan yang kemudian mulai diupayakan. Tanggal 25 Agustus nanti rencananya demonstrasi lanjutan yaitu jilid 2 akan dilakukan masyarakat Pati di depan DPRD Kabupaten Pati. Ibu Anistiorini menanggapi kasus yang mungkin lebih banyak disulut oleh arogansi dari Bupati Pati sendiri. Mengapa kok hal ini bisa terjadi kemudian sampai memicu amarah warga Pati yang Masya Allah gitu ya, ini sampai bergelombang beribuan orang, ribuan orang turun ke jalan, tidak hanya cukup dengan pembatalan penaikan pajak 250%, bahkan sampai upaya pelengseran bupati. Ini seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih. Ya, Mbak Septi dan sedherek muslimah Jawa Tengah, pemaparan fakta yang disampaikan barusan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Pati itu tidak sekedar protes atas kenaikan PBB 2, ya, tapi melainkan kejengahan warga Pati terhadap sikap arogan Bupati Sudewo beserta pejabat pendukungnya. Sampai-sampai Bupati Sudewo ini
Sampai-sampai isu demokrasi masyarakat itu bergeser. Yang awalnya isunya adalah PBB 2 menjadi aksi masyarakat bersatu untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Mohon maaf, kenapa seorang bupati atau kepala daerah yang notabene-nya pemimpin rakyatnya atau pengayom masyarakatnya malah bersikap arogan dan seakan-akan tidak peduli dengan keresahan warganya? Sedikit yang ingin saya sampaikan karena tertarik juga dengan membahas pajaknya juga, ada 4 poin yang ingin saya angkat ya. Mengapa arogansi penguasa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah karena kekuasaan itu lahir dari transaksi, bukan amanah. Arogansi pemimpin daerah seperti bupati saya ini tidak bisa dilepaskan dengan sistem politik yang ada sekarang ini, yaitu sistem demokrasi. Pemimpin naik karena modal politik, uang, jaringan partai, dan dukungan pemodal. Politiknya transaksional. Fakta di lapangan menunjukkan untuk bisa duduk di kursi bupati dibutuhkan modal politik yang sangat besar. Bahkan menurut analisis lokal bisa mencapai 70 miliar. Masya Allah. Angka sebesar ini Mbak Septi mustahil ditanggung hanya dari kantong pribadi kandidat saja. Biasanya hasil dukungan dari para pemodal atau jaringan oligarki yang berkepentingan. Dari sinilah lahir sikap arogan dan jauh dari welas asih karena rakyat bukan pihak yang benar-benar dia pikirkan. Yang kedua Mbak Septi, orientasi kebijakannya berbasis untung rugi, bukan maslahat. Ini konsekuensi adopsi sistem demokrasi. Jabatan bupati bukan amanah untuk mengurusi rakyat, tetapi investasi kekuasaannya dia. Akhirnya melahirkan kebijakan yang abai atas kondisi rakyat, bahkan cenderung arogan. Ditambah lagi ekonomi hari ini di sistem kapitalisme menanamkan logika profit dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pemerintahan. Rakyat dipandang sebagai objek fiskal, pembayar pajak, konsumen produk, tenaga kerja murah. Ya. Bagaimana mungkin bisa lahir kelembutan kalau paradigma dasarnya adalah berapa untungnya bagi negara atau pemodal. Yang ketiga Mbak Septi, memang tidak ada kesadaran akan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam demokrasi, pengawasan tertinggi hanyalah hukum buatan manusia atau siklus pemilu. Padahal semuanya itu bisa dimanipulasi. Karena tidak adanya rasa takut pada Allah, pemimpin merasa bebas untuk berbuat zalim. Welas asih sejatinya hanya lahir dari kesadaran bahwa dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang keempat atau yang terakhir, budaya politik pragmatis dan elitis. Demokrasi menumbuhkan budaya politik yang jauh dari akhlakul karimah, Mbak Septi. Yang dihargai bukan ketakwaan dan kelembutan hati, tetapi kelihayan berpolitik, pandai melobi, dan berani mengeruk keuntungan. Akibatnya, ulas asih dan kelembutan dianggap kelemahan, bukan sebuah keutamaan. Mungkin itu Mbak Septi. Baik, Ibu Rini, bahwa tadi disampaikan di sini welas asih itu menjadi satu yang sepertinya mustahil dalam iklim demokrasi hari ini, begitu Ibu ya. Jadi artinya ketika kita menginginkan atau mendambakan pejabat yang memang betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat di era demokrasi hari ini, itu adalah menjadi satu hal yang mungkin sangat utopis. Namun kembali lagi kita sebagai seorang Muslim ya Ibu Rini. Lalu bagaimana? Ada seperti apakah Islam kemudian menjawab tantangan pejabat ideal yang tidak kita dapatkan hari ini, Ibu Rini? Begini, kebijakan fiskal menyangkut pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, termasuk pajak, belanja negara, dan pengelolaan utang. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan. Di negeri ini, Pak Septi, pajak adalah sumber utama PAD, pendapatan asli daerah, sehingga pembiayaan belanja daerah banyak bertumpu pada sektor pajak. Kontroversi kenaikan pajak di Pati ini mencerminkan dilema klasik antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat. Kabupaten Pati memang membutuhkan dana Mbak Septi untuk membangun, terutama di potensi unggulan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tapi di sisi yang lain, kemampuan ekonomi rakyat sedang terpuruk.
harga barang tinggi, pengangguran ada di mana-mana. Nah, penarikan pajak versi sistem demokrasi kapitalis yang diambil pada semua warga negara tanpa yang dimana itu tidak membedakan warga negara yang kaya maupun miskin, yang mampu maupun tidak mampu. Di mana kita bisa melihat pungutan pajak PBBP 2 pada beberapa daerah saat ini kita bisa lihat Jombang antara 400 hingga 1000%, kemudian Cirebon 1000%, Banyuwangi 400%. Ini baru pajak PBBP 2, Mbak. Belum PPH, PPN, pajak restoran hingga 10% dan lain sebagainya, Masya Allah. Namun pada pelaksanaannya, penarikan pajak untuk orang kaya, di situ terdapat kebijakan tax amnesty yang mengusik rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Amnesti pajak ini menghapus pajak terhutang dan tidak terkena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kebijakan ini, Mbak Septi, semakin menciptakan ketimpangan antara si kaya dan miskin. Ya, kalau dikaitkan dengan situasi putus kontraknya 220 tenaga honorer yang kemarin viral ya, pegawai honorer RSUD Suwondo Pati yang dia dipecat tanpa pesangon ya, dianggap mereka ini membebani anggaran pemerintah Kabupaten Pati ya, yang dananya diambil dari pajak. Padahal kalau kita menelisik dari penjabaran APBD Kabupaten Pati, anggaran tahun 2025 yang disahkan bulan Desember tahun 2024, Mbak, mencantumkan anggaran perjalanan dinas sekitar 16 miliar. Tunjangan keluarga ASN, PNS, dan P3K sebesar 113 miliar lebih. Tunjangan perumahan untuk DPRD 11 miliar. Kita bisa bayangkan anggota dewan itu tidak ada yang miskin. Kenapa di situ 11 miliar anggaran perumahan. Dan konsumsi rapat kabupaten 12 miliar. Luar biasa fantastis dan miris di saat kita melihat nasib tenaga honorer RSUD Suwondo yang menjadi pengangguran tanpa pesangon. Ya. Beban pajak yang berat ini merupakan konsekuensi dari demokrasi kapitalisme, Mbak Septi, yang menjadikan pajak itu sebagai tulang punggung pendapatan negara. Namun belanja negara tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak kepada rakyat. Ya, pembangunan ini terfokus di pusat ekonomi. Sementara wilayah-wilayah desa terpencil dan tertinggal, ya, itu tidak diperhatikan. Anggaran untuk gaji serta fasilitas mewah pejabat terus meningkat di tengah nasib guru honorer yang minim kesejahteraan. Sistem ini yang seharusnya melayani rakyat itu justru dinilai sebagai bentuk kezoliman yang nyata karena gagal memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Begitu Mbak Septi. Itu tidak berlandaskan pada sistem Islam. Nah, baik. Berarti ini sangat bertolak belakang mungkin ya nanti seperti tadi apa yang sudah saya tanyakan. Jadi ini saya ingin tanyakan kembali. Tadi Ibu Rini menyampaikan bagaimana kemudian kebijakan fiskal di era demokrasi hari ini menjadikan pejabatnya itu tidak hadir dengan welas asih kepada masyarakatnya, bahkan menjadikan masyarakat itu sebagai sapi perah dengan ditarik pajak dari berbagai lini, berbagai aspek, yang kemudian menjadikan hubungan antara pejabat dengan rakyat itu adalah hubungan yang seakan-akan ada kontrak sosial yang dilegalkan oleh undang-undang. Ini menjadi hal yang sangat miris, yang seharusnya bagaimana pemerintah itu memang betul-betul harusnya begitu ya. Idealnya kan kita mendambakan bahwa pejabat itu ya pelayannya masyarakat, pejabat itu memudahkan kehidupan rakyat. Nah, kalau di dalam sistem Islam, sebagai seorang Muslim kan tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana sih Islam memunculkan atau melahirkan pejabat-pejabat yang seperti apa, Bu Rini? Ya, baik. Masya Allah, jika kita ingin melihat pemerintahan ideal, pemerintahan yang terbaik, maka kita harus menilik sistem pemerintahan yang sahih dulu. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian yang diwarisi oleh para khulafa rasyidin. Bagaimana penguasanya mengurusi urusan umat dan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok, Mbak Septi, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum, dan Allah telah menurunkan aturannya sebagai serangkaian aturan hukum yang ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Jadi sistem satu dengan sistem yang lain itu saling terikat. Tidak bisa diambil satu sistem ditinggalkan sistem yang lain. Di mana masing-masing sistem ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Ya, baik syariat dalam sistem pemerintahan maupun sistem ekonomi maupun sistem keuangan negara. Kalau kita ngomong pembahasan kita hari ini, Mbak, yang berkaitan dengan sistem Islam itu ada 3. Pemerintahannya bagaimana, ekonominya bagaimana, dan keuangan negaranya seperti apa. Nah, konsep Islam ini adalah konsep yang istimewa dan terbaik dalam sistem pemerintahan Islam atau nizamul hukm. Ya, bahwasanya penguasa adalah pelayan umat, mengurusi dan mempermudah kehidupan umat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, Rasulullah bersabda, imam adalah pelayan, maka dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilayaninya. Segala hal yang berkaitan dengan pelayanan urusan rakyat hanya menjadi tugasnya khalifah, Mbak Septi, serta dibatasi hanya dia yang berhak. Khalifah boleh mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan pastinya khalifah akan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang dia tunjuk. Bahkan Aisyah meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Masya Allah. Rasulullah seperti itu pernyataannya. Pemimpin yang ideal dalam umat adalah pemimpin yang taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, dan mencintai rakyatnya pastinya. Mengurusi semua keperluan rakyatnya sesuai dengan hukum Allah, memudahkan urusan rakyatnya dan tidak mempersulit kehidupan mereka. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz 2 halaman 161 menyampaikan bahwa Asy'ari, yaitu Allah, telah memerintahkan agar memperhatikan rakyatnya, memberinya nasihat, memperingatkannya agar tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan milik umum, dan mewajibkannya agar memerintah rakyat dengan Islam saja tanpa ada yang lain. Khalifah sebagai kepala negara memiliki hak untuk mengadopsi hukum dan menjalankan administrasi berdasarkan pandangan dia dan ijtihad khalifah. Makna pemimpin dalam Islam memiliki sifat pelayan. Jadi maknanya tadi pemimpin di dalam Islam itu harus memiliki sifat pelayan, pengayom, kemudian lembut, dekat dengan masyarakatnya, welas asih yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Nah, kalau dipadukan dengan sistem pendapatan dan pengeluaran daulah Islam yang harus berlandaskan pada syariat Islam, maka ini akan suatu hal yang luar biasa. Jadi pemimpinnya tadi pelayan, pengayom, lembut, welas asih, ditambah bagaimana pendapatan negara, pengeluaran negara, ya, yang semuanya berlandaskan pada syariat Islam, ini akan menghasilkan sebuah negara yang Masya Allah luar biasa terjamin kesejahteraan masyarakatnya, Mbak Septi. Beberapa sumber pemasukan Baitul Mal telah ditetapkan oleh syariah, diantaranya adalah berasal dari fa'i, jizyah, kharaj, usur, harta milik umum, harta haram pejabat, Mbak Septi, ya, khumus, rikas, harta tanpa ahli waris, dan hartanya orang-orang murtad. Kalau kita lihat dari ini kan harta haram pejabat tuh larinya kemana kan nggak jelas, Mbak Septi, ya. Dalam Islam pajak itu hampir menyerupai istilah dharibah, ya, namun konsep dan penerapannya berbeda secara fundamental, ya, dengan pajak pada sistem kapitalisme. Syekh Abdul Qadir Zalum mendefinisikan dharibah sebagai harta yang diambil dari kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika harta di Baitul Mal itu kosong. Ya. Jadi tapi nanti ketika harta Baitul Mal sudah ada isinya, maksudnya tidak kosong, ya, maka atau dengan kata lain krisisnya itu sudah teratasi, maka pajak ini dihentikan sehingga tidak menjadi kezaliman di tengah-tengah umat. Pajak hanya diambil untuk memenuhi kewajiban syariat seperti contohnya jihad, industri senjata, nafkah fakir miskin, gaji tentara, hakim dan guru, serta penanganan bencana. Jadi digunakan untuk itu saja. Butuh dipahami, sistem khilafah ini, Mbak Septi, adalah sistem yang hanya bisa diambil semuanya utuh tanpa terkecuali. Ya, tidak mungkin ada pelayanan rakyat yang baik tanpa adanya ekonomi yang sehat, Mbak Septi. Jadi nggak akan bisa
Bagaimana bisa melayani rakyat dengan baik kalau ekonominya nggak sehat? Sedangkan ekonomi negara sehat itu tidak akan terwujud tanpa adanya pemerintahan yang berbasis pada ketakwaan pada Allah. Dan pemimpin yang takwa itu pasti tidak akan menerapkan hukum-hukum selain Islam. Mungkin itu Mbak Septi dari saya. Masya Allah, begitu tergambar dengan jelas bagaimana kemudian Islam mampu melahirkan sosok pejabat yang ini pasti diidam-idamkan oleh rakyat. Dan Masya Allah ya, jadi semakin rindu dengan Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga menjadi pengokoh antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Masya Allah. Ya, jazakillah khairan katsir Ibu Anis Teori ini untuk penjelasannya bagaimana kemudian arogansi yang ada di Pati ini menyulat kemarahan masyarakat dan kita kemudian hanya akan bisa mendapatkan pejabat yang ideal hanya di dalam Islam. Kak Nama dan juga sedherek seorang muslimah Jawa Tengah ini juga rasanya ingin berdiskusi langsung dengan narasumber-narasumber keren kita pada malam hari ini. Namun untuk sedherek seorang muslimah Jawa Tengah silakan untuk menuliskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita tahan terlebih dahulu, kita akan masuk ke narasumber berikutnya. Kak Nawa. Ya, Mbak Septi, terima kasih. Kita dari Pati move ke wilayah di Bukit Kapur, di perbatasan antara Tembalang, Semarang dengan Meranggen, Demak. Yang hari ini sangat miris dan juga tragis, dulu menjadi kawasan yang sangat indah karena memang dijuluki Brown Canyon mirip sekilas dengan Grand Canyon yang ada di Arizona karena saking indahnya. Tapi sayang, begitu sayang nasib tragis menimpa Brown Canyon Semarang hari ini. Di mana hari ini kita dapati lokasi itu penuh dengan sampah karena menjadi jujukan tempat pembuangan sampah ilegal. Belum lagi ketika sampah itu terbakar, asap pekat itu membuat warga di sekitar lokasi itu merasa sesak napas. Bukan hanya sampah, tapi truk-truk tangki, sedot tinja juga menjadikan lokasi Brown Canyon ini sebagai tempat untuk membuang muatan. Fakta yang begitu miris. Nah, berkaitan dengan fakta ini, Bu Hanifah, bagaimana kita menanggapi dan juga menganalisisnya, Ibu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Kak Nawa. Sedherek muslimah Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, memang benar bahwa kawasan Bukit Kapur yang berada di perbatasan Tembalang, Semarang, dan Meranggen, Demak, yang dulunya memang sangat indah. Bahkan sebutannya ini adalah Brown Canyon ya, karena mirip dengan Grand Canyon yang ada di Arizona, Amerika ya kan. Tapi memang sangat disayangkan bahwa tempat ini hari ini malah keindahannya itu justru berubah 180 derajat gitu ya kan. Karena dulunya indah sekarang Masya Allah ya kan. Justru menjadi kawasan tempat pembuangan akhir ilegal yang nggak hanya dipenuhi dengan sampah tapi bahkan kemudian dipenuhi oleh limbah septic tanknya. Dan kawasan ini yang seharusnya karena dulunya adalah tambang dan seharusnya dilakukan reklamasi, hari ini justru berubah menjadi ladang racun yang membahayakan tidak hanya bagi manusia yang ada di sekitarnya, tapi juga bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, Kak Septi, Kak Nawa, kalau ada peribahasa yang mengatakan bahwa rumah itu adalah cerminan penghuninya, gitu. Dan saya rasa peribahasa ini perlu direnungkan ya kan, apalagi berkaitan dengan keadaan ini bahwa sampah ini bukan hanya sekedar persoalan teknis, tapi ini cerminan gaya hidup kita gitu. Dan masyarakat yang notabene terbiasa membuang sampah tanpa mempedulikan dampak lingkungannya, sebenarnya ini adalah buah dari sistem pendidikan dan sosial yang tidak menanamkan rasa tanggung jawab sebagai hamba Allah dalam rangka untuk menjaga bumi sebagaimana yang Allah percayakan bumi ini kepada kita. Maka jika kita tarik persoalan sampah ini dari segi individu bahwa apa namanya ini
hari ini kalau kita memahami bahwa ada satu sistem, yaitu yang disebut dengan sistem kapitalisme sekuler, yang dia itu memisahkan antara agama dengan kehidupan, maka dari sistem ini dibangun satu mindset berpikir atau satu pola hidup yang kita sebut dengan konsumerisme. Bahkan di dalam teori kapitalisme yang ditulis oleh Adam Smith, ya kan, dia menyatakan bahwa sifat konsumerisme ini memiliki sisi positif. Bahkan gaya hidup ini itu bisa dikatakan bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka jika prinsip tersebut kita tarik di dalam realitas peningkatan volume sampah, bahwa konsumerisme yang semakin parah ini jelas berdampak langsung Kak Nawa. Misalnya sampah makanan, contohnya ya, bahwa Kepala Bappenas pernah menyatakan bahwa jumlah makanan yang terbuang di Indonesia itu sangat besar. Bahkan dia itu terbesar se-ASEAN, bayangkan ya, berapa jumlahnya gitu ya kan. Dan bahwa sekulerisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan ini memang memunculkan perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah, termasuk diantaranya itu adalah rezeki makanan. Seolah-olah enteng saja hari ini manusia itu membeli kemudian membuang, ya kan, dan apa namanya, tanpa ada seakan-akan itu sesuatu yang biasa itu ya kan. Belum lagi kan Awa, bahwa sikap konsumerisme terhadap barang-barang yang lain yang juga ternyata ini menjadi sebab dari menumpuknya sampah rumah tangga. Nah, ini keadaan ini diperparah kalau kita perhatikan bahwa media hari ini itu turut berperan di dalam mempengaruhi dan memfasilitasi sifat konsumtifnya masyarakat, termasuk dunia digital yang menawarkan kemudahan untuk bertransaksi, kemudian memanjakan mata para konsumen sehingga tergiur untuk membeli, dan akhirnya membuang. Nah, di sisi yang lain, bahwa kapitalisme ini menistayakan perusahaan produsen yang termasuk pangan yang melakukan produksi besar-besaran demi target untuk memperoleh profit yang besar, termasuk melakukan inovasi varian produk baru dengan model apa namanya, trial and error. Jadi kalau gagal ya sudah dibuang. Itu sesuatu yang memang ditopang oleh sistem hari ini. Alhasil bahwa ketika kemudian produk-produk yang dibuat kemudian pada jangka waktu tertentu kemudian dia sampai kadaluarsa, maka akhirnya kemudian dibuang. Tidak hanya hasil dari industri, bahkan kemudian hari ini ada kondisi misalnya rumah makan yang mereka itu konsepnya membuang makanan yang tersisa, padahal bisa jadi makanan ini adalah makanan yang masih layak makan. Nah, dan inilah yang kemudian menjadikan berbagai macam persoalan sampah ini terus meningkat. Nah, di sisi yang lain Kak Nawa, bahwa ada kondisi industri-industri yang ada di sistem hari ini itu membuat berbagai terobosan, termasuk kaitannya dengan model kemasan, dengan bahan yang lebih cenderung memilih bahan plastik yang memang notabene memang bahan yang paling murah. Padahal bahan ini adalah bahan yang sangat sulit untuk terurai. Apalagi kalau kemudian ada ini ya, barang-barang industri yang lain yang kemudian cenderung sekali pakai, makanya dibuat dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas, sehingga kemudian kualitasnya sangat rendah, mudah rusak, ya ujung-ujungnya adalah menumpuk di pembuangan akhir atau di tempat sampah. Contohnya misalnya hari ini ada tren fast fashion gitu ya kan. Jadi industri fashion yang membuat pakaian sekali pakai ya kan, atau dalam jangka waktu yang singkat ya kan, dengan bahan-bahan yang murah. Nah, ini yang kemudian menjadi tren yang menjadikan kemudian persoalan sampah itu semakin lama semakin parah gitu ya kan hari ini. Makanya kemudian ketika sampah menumpuk, yang terjadi adalah lingkungan baik tanah, air, udara itu menjadi tercemar dan rusak. Maka kemudian manusia-manusia kapitalistik di hari ini ya, yang tidak mampu kemudian memilih kebutuhannya karena sikap konsumerisme, kemudian bertemu dengan
hasrat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari para korporat, inilah yang kemudian menjadikan problem sampah dan lingkungan tidak pernah selesai dan semakin rumit meskipun sudah dilakukan berbagai macam cara penyelesaian termasuk program Zero Waste ya dengan 5R-nya. Begitu Kak Nawa. Ya, jadi ternyata masalah sampah ini bukan hanya masalah teknis saja, tapi ini berbicara terkait cerminan masyarakat hari ini yang tadi ya cenderung konsumtif dan mereka tidak bertanggung jawab Iya, karena memang hal ini itu sengaja dicetak oleh kapitalisme hari ini. Media bahkan memfasilitasi gitu ya masyarakat untuk terus konsumtif. Bahkan industri yang ada pun juga sengaja untuk menciptakan sampah karena memang barang didesain untuk cepat rusak. Kemudian makanan tadi ya yang sengaja dibuang kalau misalkan tidak betul. laku padahal bisa dikonsumsi atau fashion yang sifatnya itu cepat ganti gitu. Iya, Itu betul. memang sengaja diciptakan. Nah, lantas bagaimana Bu kalau misalkan kita sudah berbicara sampah, pasti ada berbicara terkait pengelolaannya. Nah, bagaimana Iya. peran pemerintah berkaitan dengan hal ini? Nah, ya betul Kak Nawa dan sedherek Muslimah Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah. Kalau berkaitan dengan sikap pemerintah terhadap persoalan sampah, wabil khusus yang kasus Brown Canyon ini, memang sangat disayangkan adanya indikasi pengabaian persoalan sampah di daerah perbatasan antar daerah ya kan. Dan dari kejadian ini, makanya kemudian DPRD Jateng melihat bahwa isu pengelolaan sampah ini memang belum menjadi fokus utama di sejumlah pemerintahan daerah. Kalau dalam kasus ini memang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Yang disayangkannya itu adalah mereka justru saling melemparkan tanggung jawab. Nah, di sisi yang lain memang sistem pengelolaan sampah yang memang fokus hanya pada penanganan hilir dengan anggaran yang minim dan sering diserahkan pada pihak swasta ataupun hanya inisiatif warga saja. Contoh misalnya menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional ya bahwa tahun 2023 itu sampah kota itu mencapai 40,1 juta ton yang sebagian besar itu adalah sampah makanan dan sebagian besar yang lain itu adalah sampah plastik yang keduanya itu berdampak pada kerusakan lingkungan yang teramat parah gitu ya kan. Sementara sejauh ini rata-rata anggaran yang diberikan untuk pengelolaan sampah itu sangat minim di pemerintahan daerah baru mencapai 0,5% dari total APBD. Karenanya memang dengan anggaran yang minim, kemudian cenderung untuk diserahkan pengelolaannya ini pada pihak swasta, ini ternyata memang nyata membawa efek negatif yang sangat besar. Di antaranya itu adalah adanya penurunan kualitas layanan, kemudian minimnya investasi infrastruktur, ya kan, termasuk kemudian karena perusahaan ini tidak akan mampu atau mau ya untuk berinvestasi pada fasilitas seperti daur ulang, kemudian TPA yang ramah lingkungan dan lainnya. Kemudian terjadi komersialisasi layan dasar ya pada pastinya, karena kecenderungan mengejar profit oleh swasta, bukan kemudian pelayanan publik yang seharusnya menjadi kewajiban negara. Kemudian antaranya lain adanya kurangnya pengawasan karena dana yang minim. Tidak kemudian pengawasan ini yang kemudian kurangnya pengawasan ini kemudian mengakibatkan pada tidak adanya sumber daya, ya akhirnya kemudian muncul berbagai TPA ilegal, kemudian termasuk kemudian adanya ya korupsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kemudian yang bisa dipastikan bahwa lingkungan dan kesehatan ini terganggu. Maka pengelolaan buruk ini akan menyebabkan pencemaran udara, tanah air, ya kan, dan pastinya ini akan meningkatkan resiko penyakit, terutama di daerah yang padat penduduknya. Nah, Kak Nawa, bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa masalah sampah ini bukan hanya sekedar persoalan sampah atau teknis saja, ini simbol dari kegagalan sistemik dan lemahnya pengawasan hingga kurangnya kesadaran lingkungan oleh masyarakat akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler. Begitu Kak Nawa. Ya, baik Bu Hanifah. Jadi bisa dibilang secara kasarnya bahwa memang pemerintah Semarang ini abai ya berkaitan dengan pengelolaan sampah terutama di wilayah perbatasan Semarang
itu sendiri, sehingga sampai-sampai terjadi fenomena yang terjadi di Grand Canyon ini, karena memang tadi sistem pengelolaan sampah yang ada hari ini itu hanya fokus pada penanganan hilir dan anggarannya pun juga sangat minim ya. Itu yang sangat miris dan seringkali memang pada akhirnya diserahkan kepada swasta dan juga inisiatif warganya sendiri, dan kita dapati warganya tidak teredukasi dengan baik gitu ya berkaitan dengan Betul. pembuangan sampah ini. Jadi kalau singkatnya itu demokrasi kapitalis hari ini itu gagal dalam melakukan pengelolaan sampah secara maksimal dan juga baik, karena memang mekanismenya itu pada akhirnya diserahkan ke pasar dan juga individu. Nah, lantas bagaimana Ibu penjagaan lingkungan dan juga pengelolaan sampah yang ada di dalam Islam? Nggih, Kak Nawa dan Muslimah Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, bahwa hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Islam ini datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu datang, Allah itu mengutus Rasulullah itu dalam rangka sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya kan. Nah, ini perlu untuk kemudian kita pahami. Yang kedua, bahwa kelestarian lingkungan ini adalah paling penting di dalam pembangunan. Dan Islam itu sangat memperhatikan lingkungan. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 Allah menyampaikan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Termasuk kemudian Rasulullah sendiri, beliau senantiasa mengingatkan para sahabat untuk menjaga lingkungan. Bahkan saat hendak melakukan perang, Rasulullah itu memerintahkan, mewanti-wanti para sahabat dan kaum muslimin agar tidak menebang pohon dan merusak lingkungan. Termasuk kemudian kesadaran yang dimiliki oleh para sahabat dan kaum muslimin terkait dengan firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, dan itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, berdasarkan ini Kak Nawa, bahwa Allah telah menetapkan kewajiban bagi manusia untuk menjaga lingkungan. Artinya bahwa segala aktivitas yang berpotensi untuk merusak lingkungan ini wajib dijauhi. Ini kalau dalam tataran individu, ya kan, bahwa menjaga lingkungan ini bisa diawali dengan menjauhkan sikap konsumerisme ya, artinya memilah-milih kebutuhan dan keinginan gitu ya kan, itu yang harus difahami kalau dalam tataran individu. Nah, kalau dalam aspek kenegaraan, penting bagi penguasa ini menggalakkan edukasi, memang mengenal pola hidup hemat, kemudian tidak bermewah-mewahan. Dan Islam memang tidak membatasi, meskipun tidak membatasi ya, bahwa manusia itu boleh memiliki barang tertentu ya kan. Tapi tentu saja dengan memperhatikan aspek-aspek bagaimana lingkungan itu tetap bisa terawat. Nah, atas dasar ini masyarakat, baik itu produsen maupun konsumen, mereka akan memperhatikan lingkungan dengan landasan keimanan. Nah, tapi harus dipastikan bahwa penanganan sampah ini sesungguhnya tidak akan selesai jika hanya fokus pada individu. Artinya harus ada peran negara yang membangun paradigma keimanan dan kemudian merealisasikan langkah-langkah untuk menangani masalah sampah ini. Nah, di dalam Islam Kanawah, bahwa masalah sampah plastik atau sampah yang lain ini akan ditangani secara langsung oleh penguasa. Tentu penguasa yang juga menjadikan Islam ya sebagai ideologi, sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan penguasa ini yang kemudian kita sebut dengan khalifah. Sedangkan negaranya atau sistemnya itu disebut dengan khilafah. Nah, khalifah ini akan terlibat secara langsung di dalam pengelolaan sampah, karena memang sampah ini berkaitan langsung dengan kesehatan, dan kesehatan itu adalah termasuk kebutuhan pokok komunal yang Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan kewajiban bagi negara itu untuk memenuhinya. Nah, karenanya di dalam Islam Allah itu telah menetapkan bahwa khilafah itu akan wajib menerapkan syariat secara kafah, yang syariat inilah ketika diterapkan itu bisa memberikan solusi secara holistik. Di antaranya yang pertama adalah bahwa
khilafah ini akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang tujuannya adalah mewujudkan kepribadian Islam yang tinggi, yang membangun kesadaran akan pandangan manusia terhadap lingkungan. Tentu saja meluruskan perilaku juga, perilaku manusia terhadap lingkungan dengan aturan syariat dan dasar-dasar akhlak yang dibawa oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua, khilafah akan mengembangkan riset terpadu ya untuk menemukan teknologi mutakhir dalam teknologi pengolahan sampah yang mumpuni dan juga memperhatikan pendirian pendirian pabrik yang bisa mendaur ulang limbah, kemudian membentuk tim ilmuwan untuk mempelajari dan mengembangkan cara-cara guna membersihkan limbah dan seterusnya. Artinya secara teknis khilafah akan melaksanakan perannya yang demikian ya. Kemudian yang ketiga, khilafah akan memperhatikan keseimbangan tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan menjaga lingkungan. Contohnya kalau di dalam kitab Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, beliau menyatakan lebih memilih kekurangan tapi berada di dalam lingkungan yang sehat daripada hidup berlebihan tetapi berada di dalam lingkungan yang rusak. Dan berikutnya, khilafah juga akan menerapkan sistem sanksi yang tegas pada individu maupun institusi ya yang melakukan aktivitas pencemaran lingkungan dalam bentuk takzir. Nah, ini juga ada di dalam kitab Fikih Ekonomi Umar bin Khattab yang menggambarkan memang pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab ini pernah menjatuhkan hukuman pada seorang laki-laki yang dia itu mencukur rambutnya di pasar, ya kan? Dan dengan mencukur rambutnya di pasar, maka rambut yang terpotong itu bisa jadi akan masuk ke makanan makan manusia dan itu akan menyebabkan penyakit atau orang itu menjadi jatuh sakit. Nah, karenanya itu disampaikan oleh Ibnu Qutaibah karenanya memang kalau memotong rambut saja di pasar itu dihukum, apalagi keberadaan yang lainnya, misalnya pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan, itu saja jauh lebih penting untuk ditetapkan sanksi yang tegas. Dan yang terakhir bahwa khilafah ini akan menerapkan sistem ekonomi Islam dengan berbagai pintu pemasukan yang ditetapkan oleh syariat yang luar biasa banyak yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Rini, ya kan. Maka dengan itu semua langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh khilafah di dalam rangka untuk menjaga lingkungan ini akan bisa terlaksana dengan anggaran yang cukup ya, tidak kurang ya kan, sehingga secara optimal aktivitas itu bisa dilaksanakan. Nah, pada intinya Kak Nawa dan sederek muslimah Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, khilafah dengan penerapan syariat Islam ini akan berupaya maksimal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan jiwa manusia. Demikian Kak Nawa. Masya Allah, luar biasanya bagaimana sistem khilafah atau sistem pemerintahan di dalam Islam sangat bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir, bukan hanya di hulu saja gitu ya, mulai dari edukasi negara kepada warga negaranya, kemudian kepada pelaku industri juga, bahkan sampai kepada penyediaan tim riset gitu ya untuk mengatasi masalah sampah. Jadi memang sebegitu luar biasanya Islam memaksimalkan bagaimana cara mengelola sampah agar terwujudnya Islam rahmatan lil alamin itu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, saudara suara muslimah Jawa Tengah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi ketiga, dua isu strategis sudah kita bahas, kita intip dulu urun rembuk yang disampaikan oleh sederek suara muslimah Jawa Tengah semuanya. Ada banyak sekali yang sudah masuk, Masya Allah, sederek ikut meramaikan di kolom komentar. Ada yang menyampaikan bahwa oleh Umu Fayyad bahwa nyata sekali sistem hari ini yaitu kapital demokrasi hanya membuat sengsara rakyat biasa dengan menarik berbagai macam pajak tanpa memberi teks amnesti tapi memberi teks amnesti pada para pengusaha kaya. Gaji DPR naik 30 juta per hari sementara guru honorer dianggap beban. Duh, miris sekali. Kemudian ada
dari Yunita Aprianti menyampaikan bahwa rakyat menengah sampai ke bawah dipaksa untuk membayar pajak yang semakin tinggi, sedangkan para pejabat mendapatkan kenaikan gaji yang semakin fantastik. Pejabat digaji oleh rakyat lewat pajak yang dibayarkannya, nyatanya korupsi semakin merata di berbagai lini. Rakyat tercekik, pejabat semakin konsumtif, hedonisme, seperti inilah sistem demokrasi yang semakin bobrok, tapi masih diterapkan oleh elit-elit politik. Dan yang terakhir dari Karisma Devi, tapi memang betul efek mindset yang diberikan oleh sistem sekarang kayak jadi habits gitu, pengennya pakai plastik atau wadah sekali buang karena ada rasa malas juga kalau misalkan harus bawa wadah. Nah, itu tadi sedikit dari banyaknya urun rembuk yang disampaikan oleh Sederek Suara Muslimah Jawa Tengah. Dihimbau kembali kepada Sederek Suara Muslimah Jawa Tengah untuk bisa segera menyampaikan pertanyaannya apabila dirasa masih ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh narasumber kepada narasumber-narasumber kita. Insya Allah nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Nah, kita lanjut pembahasan ke isu strategis yang ketiga berkaitan dengan Jawa Tengah serius mengembangkan wisata ramah Muslim, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini mendapatkan apresiasi dari tim penilai Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI 2025 berkaitan dengan bagaimana Jawa Tengah itu berkomitmen untuk mewujudkan wisata ramah Muslim, yang mana ini bersama dengan 15 provinsi lain di Indonesia. Jawa Tengah mengambil peran dari upaya untuk menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim terkemuka di dunia, dan indeks tersebut itu selaras dengan Global Muslim Travel Index atau GMTI, yang memang upaya-upaya saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah, mulai dari pengawasan sertifikasi halal di rumah potong ayam, rumah potong hewan, dan lain sebagainya, dan juga terkait pengembangan profesi tukang jagal halal. Yang baru-baru ini Wakil Gubernur Jawa Tengah juga menghimbau kepada mal-mal yang ada di Jawa Tengah ini untuk menyediakan makanan-makanan dengan label sertifikasi halal untuk mendukung terkait wisata ramah Muslim di Jawa Tengah ini. Nah, Bu Nurwati, berkaitan dengan fakta ini, bagaimana kita memandang dan juga menganalisisnya, Ibu? Ya baik, Kak Nawa dan Sederek Suara Muslimah Jawa Tengah. Jadi kalau kita berbicara tentang pariwisata ya, di mana pariwisata hari ini memang menjadi sektor ya yang dibidik untuk terus dikembangkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Jawa Tengah kalau kita melihat ya selama ini kan terus mengembangkan yang namanya desa wisata begitu ya. Desa wisata yang ini diharapkan memang bisa menjadi roda ya penggerak roda ekonomi daerah, menumbuhkan ya ekonomi daerah yang ini linear dengan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan berbasis potensi daerah. Nah, kalau kemudian kita lihat Kak Nawa, potensi wisata di Jawa Tengah ini memang dinilai cukup menarik dan strategis begitu ya. Ada kemudian Borobudur ya yang masuk ke dalam kategori super prioritas ya. Ada Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Demak dan yang lainnya ya. Yang ini memang terus dikembangkan untuk menjangkau pasar semakin luas ya, baik tingkat lokal maupun global. Kenapa? Karena memang melihat potensi pasar umat Islam ini sangat besar ya, di mana jumlah umat Islam di seluruh dunia ini ada sekitar 2 miliar. Nah, ini tentu menjadi potensi ekonomi yang sangat menggiurkan. Nah, Gubernur Jawa Tengah sendiri ya telah berkomitmen untuk memperkuat ekosistem wisata ramah Muslim di Jawa Tengah. Dibuatlah payung hukum ya dalam Pergub Jateng nomor 40 tahun 2023 tentang pariwisata ramah Muslim. Yang Pergub ini mencakup 5 poin ya, fasilitas Muslim, ekosistem halal, koordinasi lembaga, pemanfaatan potensi wisata, dan peningkatan pemahaman masyarakat. Nah, Kak Nawa dan Sederek Suara Muslimah Jawa Tengah, satu sisi memang kita perlu mengapresiasi begitu ya, upaya untuk mewujudkan destinasi wisata ramah Muslim ini.
Ya, namun sisi lainnya tentu kita patut sayangkan ketika kemudian yang diambil dari Islam itu memang hanya sebatas label saja ya untuk mendapatkan keuntungan ya sisi materi. Yang ini karena melihat tadi potensi wisatawan Muslim di dunia itu memang terus meningkat begitu ya. Data tahun 2024 yang menunjukkan jumlah wisatawan Muslim itu mencapai 176 ya juta. Ini naik sekitar 25 juta dari tahun sebelumnya. Nah, jumlah ini akan terus diperkirakan naik ya hingga 245 juta di tahun 2030 ya dengan proyeksi pengeluaran perjalanan wisata itu mencapai 230 miliar US dollar. Nah, oleh karenanya kemudian kalau kita melihat memang pemerintah sangat serius dalam menggarap potensi ini ya. Pemerintah menyiapkan dan mengembangkan ekosistem halal ya. Ada program halal value chain atau rantai nilai halal. Yang ini menjadi upaya ya sebagai upaya terintegrasi ya untuk menghasilkan produk halal dari mulai input, produksi, pemasaran hingga konsumsinya. Yang produk ini nanti akan ditawarkan ya atau didisplay begitu di objek-objek wisata baik berupa makanan, fashion, kosmetik, ya obat-obatan, dan yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kemudian kita melihat, di sisi lain juga pemerintah sangat gencar ya, menggenjot sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM. Ya, tadi setelah disebutkan ada pengawasan sertifikasi halal untuk rumah potong ayam, potong hewan, juga ada pengembangan profesi tukang jagal halal ya, tadi Kang Jalal sudah disebutkan. Dan juga ada wadah promosinya ya untuk produk-produk halal ini. Kalau di Jawa Tengah itu ada Fajar ya Festival Jawa Tengah Syariah di tingkat nasional, ada Indonesia International Halal Festival. Yang ini semua dilakukan untuk penguatan ekosistem halal ya nasional untuk mendukung tadi ya pariwisata halal atau wisata ramah Muslim. Nah, Kak Nawa dan sederek Suara Muslimah Jawa Tengah, dalam wisata ramah Muslim ini ya kita melihat sangat kental ya aroma kapitalisasi Islam. Di mana kita melihat di sini Islam itu hanya dijadikan label ya atau casing luar saja untuk menyentuh nilai rasa umat yang kalau umat itu bermuamalah dengan label Islam, dengan label syariah itu kan merasa aman, tenang, nyaman begitu ya yang halal label halal ini dilekatkan pada kuliner halal juga dalam wisata ramah Muslim ini kalau kita melihat dia mengalami reduksi makna ya di mana makna halal ini hanya bersifat administratif ya kuliner dilabeli halal dilabeli sertifikat halal yang kemudian untuk mengurus sertifikat ini ya sertifikasi halal ini tidak gratis juga begitu ya ada sekitar 65,47 juta UMKM ya yang harus mengurus sertifikasi halal dan hanya 1 juta saja yang gratis ya. Nah, tentu ini potensi pendapatan yang cukup besar. Belum lagi nanti dari sisi pajak ya, UMKM ini juga dipajaki begitu. Nah, ini nampak jelas ya bahwasannya syariat halal diambil hanya untuk branding ekonomi demi mendapatkan keuntungan materi. Dan ini kalau kita melihat cara khas ya, cara khas cara pandang yang khas dari kapitalisme. Nah, selain itu, Kak Nawa dan sederek Suara Muslimah Jawa Tengah, bahwa ukuran wisata ramah Muslim yang dibuat oleh IMT ini juga hanya bersifat fisik ya. Ada penyediaan tempat sholat, begitu ya, musola, kemudian nanti penunjukan arah kiblat, ya, restoran halal, area bebas alkohol, begitu ya. Yang ini semakin meneguhkan atau mengukuhkan cara pandang sekuler, ya, di mana Islam itu hanya dipandang atau digunakan dalam urusan ibadah yang sifatnya individual saja, begitu ya. Sementara dalam urusan muamalah, ya ini tidak diperhatikan bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan, ya terutama dalam wisata, begitu ya. Belum lagi nanti dalam wisata itu, kalau kita melihat banyak ya hiburan-hiburan yang syarat dengan kemaksiatan, begitu ya. Ini juga tidak diperhatikan. Nah, karena memang Indonesia ini kembali ya dinobatkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik ya 2024 ya oleh GMTI ya dan untuk mempertahankan posisi sebagai top Muslim friendly destination for the years ini Indonesia memang berkomitmen untuk mengukuhkan mengembangkan ya ekosistem wisata ramah Muslim atau pariwisata halal begitu ya. Nah, selain kemudian berorientasi untuk mencapai indeks terbaik ya untuk mempertahankan ini ya
prestasi ini ya mempertahankan daya saing pariwisata halal di pasar global, maka industri wisata ini juga fokus pada perolehan devisa ya. Kalau kita melihat perolehan devisa yang memang makin meningkat, di mana Kemenpar ya Kementerian Pariwisata ini menyatakan bahwa potensi devisa dari wisata halal yang ditarget dari dengan target ya 5 juta turis muslim dari total 20 juta muslim, wisatawan muslim mancanegara ini bisa mencapai 5,5 miliar US dollar atau sampai 10 miliar US dollar atau sekitar 77 triliun rupiah sampai 140 triliun rupiah. Nah, adapun berkaitan dengan proyeksi ya total konsumsi produk halal di sektor wisata ramah muslim ya, ini diproyeksikan mencapai 242 miliar US dollar atau 4.371 kuadriliun ya rupiah ya. Ini potensi yang tentu sangat besar ya, dan semakin tahun ini diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan. Nah, tentu ini potensi yang sangat besar dan menggiurkan ya untuk dibidik. Nah, hal ini kemudian menekankan ya bahwa pariwisata halal atau wisata ramah muslim ini memang hanya berorientasi pada profit ya untuk menumbuhkan ekonomi berbasis pasar wisata global tanpa mengindahkan kesempurnaan Islam di dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, ini tentu kalau kita melihat sejalan ya dengan logika sistem sekuler kapitalisme yang berlaku hari ini. Demikian Kak Nawa. Ya, jadi memang cukup bisa kita apresiasi, tetapi perlu ada kritisi juga karena memang labeling ramah muslim atau halal ini justru hari ini malah dipersempit atau direduksi hanya sekedar sertifikasi formal demi pasar atau sebagai alat branding ekonomi. Dan kalau misalkan dilihat lebih jauh, ternyata memang fokusnya itu hanya pada peringkat indeks global yang memang ini menunjukkan kalau orientasinya itu hanya sekedar untuk mengejar devisa dan juga daya saing pasar. Nah, ini memang tadi seperti disampaikan Bu Nurwati, ini sejalan dengan logika industri pariwisata kapitalisme hari ini. Nah, lantas bagaimana di dalam Islam, Ibu? Pariwisata di dalam Islam itu apa orientasinya, Ibu? Apakah juga sama mengejar devisa dan juga daya saing pasar atau seperti apa? Ya, Kak Nawa dan sederek Suara Muslimah Jawa Tengah berbeda dalam sistem Islam ya dalam mengatur aspek pariwisata ini memang kalau kita melihat jelas tidak profit oriented ya, tapi orientasinya adalah pada implementasi syariat dengan landasan akidah Islam. Sistem Islam atau khilafah gitu ya, itu dengan prinsip dakwah ya amar ma'ruf nahi munkar itu akan menutup setiap celah kemungkaran ya termasuk potensi kemaksiatan di dalam sektor pariwisata. Adapun wisata dalam pandangan Islam ini memang ditujukan untuk tadabbur alam begitu ya. Yang tadabbur alam ini menjadi salah satu cara untuk lebih mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, merasakan dan hadir langsung gitu ya melihat ciptaan Allah yang ini akan semakin meningkatkan ya keimanan pada diri seorang muslim seperti itu. Sebagaimana firman Allah ya dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, di situ Allah berfirman yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Oleh karenanya, dalam sistem Islam, khilafah, objek wisata ini akan dijadikan sebagai sarana ya untuk dakwah dan diayah atau propaganda ya. Menjadi sarana dakwah karena kalau kita melihat manusia ya, baik dia muslim ataupun non-muslim, ketika dia melihat keindahan alam, dia akan takjub yang ini akan menyentuh atau membangkitkan yang gorisah tadayun dia yang menghantarkan kepada apa namanya mengenal atau memahami zat yang telah menciptakan alam semesta yang indah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim ini akan semakin mengokohkan keimanan dia. Selanjutnya sebagai diayah atau propaganda bahwa berbicara wisata itu kan tidak hanya keindahan alam begitu ya. Dia juga bisa berupa mungkin museum ya yang berisi tentang atau peninggalan bersejarah begitu ya. Yang ini kemudian kalau kemudian dilihat gitu ya akan semakin meyakinkan ya bagaimana
meyakinkan tentang bagaimana keagungan dan kemuliaan Islam, ya umat Islam dan peradaban Islam, ya seperti itu. Oleh karenanya Kak Nawa dan sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah tidak ada istilah pariwisata halal begitu ya atau wisata ramah muslim ya dalam sistem Islam atau khilafah. Tidak ada industrialisasi wisata dan kapitalisasi Islam untuk keuntungan materi dan pertumbuhan ekonomi berbasis wisata global. Adapun kehalalan produk begitu ya dalam sistem Islam ini nanti sangat terjamin ya tidak membutuhkan labeling dengan birokrasi yang berbelit ataupun sulit. Ini karena hukum syariat ya kita tahu dia menetapkan bahwa hukum asal benda adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka implementasinya produk yang beredar di pasar ini tidak perlu label halal sebenarnya ya, karena negara akan menjamin kehalalannya. Sementara bagi non-muslim nanti diperbolehkan dia mengkonsumsi produk haram itu karena ini boleh menurut keyakinan mereka ya, dan kemudian ini nanti beredarnya barang haram ini hanya terbatas pada pasar tertutup ya di kalangan mereka orang-orang non-muslim. Juga dalam negara khilafah, ya Kak Nawa dan Suruh Muslimah Jawa Tengah, seorang pemimpin atau khalifah akan menugaskan para qadhi hizbah ya nanti untuk melakukan pengawasan ke pasar-pasar, tempat-tempat pemotongan hewan, gudang-gudang penyimpanan makanan, dan pabrik-pabrik ya untuk memastikan kehalalan produk yang akan beredar di tengah-tengah masyarakat. Bagi pelaku curang, tentu mereka akan mendapatkan sanksi yang bisa memberikan efek jera. Ya, sehingga masyarakat pun ya mereka akan merasa tenang, ya tidak ada keraguan atau was-was ketika mengkonsumsi barang dia halal atau tidak begitu ya. Karena negara menjalankan perannya untuk meriayah umat ya sesuai dengan tuntutan syariat ya dengan landasan keimanan bukan dengan tuntutan kebutuhan kapitalisasi. Adapun pariwisata yang dia berpotensi ya untuk mendatangkan devisa, maka dalam sistem Islam atau khilafah devisa ini bukanlah sumber pemasukan yang utama untuk menjaga stabilitas ekonomi begitu ya. Karena khilafah telah memiliki sumber-sumber pemasukan tetap ya sebagaimana tadi juga sudah disebutkan dalam kitab Al-Amwal Fid Daulah Khilafah ada fa'i kharastisya an falqudimah pengelolaan harta milik umum ya usuri zakat harta tak bertuan harta yang disita negara juga pajak. Nah, pemasukan tetap ini ya nanti dia akan sangat bisa mencukupi untuk membiayai pembangunan, membiayai penyelenggaraan pelayanan umum ya seperti pendidikan, kesehatan, ya keamanan, juga bisa untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Sehingga akan bisa terwujud yang namanya kesejahteraan dan keadilan ya tanpa melakukan eksploitasi dan kapitalisasi Islam di sektor wisata. Demikian Kak Nawa. Ya, Masya Allah, jazakillah khair Bu Nurwati atas jawabannya. Jadi tergambar sudah bagaimana pariwisata di dalam Islam itu tidak profit oriented tetapi syariat oriented. Jadi memang memastikan seluruh aktivitasnya itu harus sesuai dengan syariat dan tentu saja tadi tujuan wisata di dalam khilafah itu adalah bertujuan untuk menguatkan keimanan, kemudian menambah ilmu, menjaga ukhuwah, bahkan menjadi sarana dakwah dan juga untuk kemaslahatan umat. Masya Allah, luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Saudara Suara Muslimah Jawa Tengah semuanya, 3 isu strategis kita sudah tuntas dibahas oleh ketiga narasumber hebat kita. Nah, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Rasa penasaran dari sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah mengenai 3 isu permasalahan ini tuh sangat luar biasa sekali karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dalam live kita melalui kolom komentar, tetapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki akan kita rangkum menjadi 3 pertanyaan masing-masing untuk narasumber itu 1 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ditujukan untuk Ibu Ani Setiorini. Ini 3 pertanyaan yang nanti digabung menjadi 1 Ibu, karena memang senada gitu ya. Berkaitan dengan apakah di dalam sistem Islam itu akan ada penarikan pajak oleh pemerintah, kalau ada pos-pos apa yang akan terkena pajak, kalau misalkan tidak ada, dari mana pendapatan negara untuk menjalankan pemerintahannya, kemudian dilanjut apakah selama berlaku Baitul Mal atau masa kekhilafahan Baitul Mal itu
Maaf saya ulangi, apakah Baitul Mal selama masa awal hingga runtuhnya kekhilafahan itu pernah terjadi kekosongan? Apa dampaknya di dalam kehidupan? Kemudian apakah pajak-pajak yang hari ini dinaikkan oleh pemerintah daerah ini itu bisa membawa umat itu sadar politik dan juga menginginkan perubahan ganti sistem Islam menuju satu ummah gitu. Monggo silahkan Bu Rini bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Kak Nawa. Eh, Tadi sudah sedikit saya sampaikan di pemaparan materi saya tadi ya, bahwasanya di dalam daulah khilafah itu pemasukannya itu ada banyak macamnya dan tidak bergantung pada doribah atau pajak ya. Jadi di situ ada jizyah, ada fai, ada khoros, kemudian eh, harta milik umum, misalnya ini kayak minyak bumi, kemudian nikel, batu bara, emas dan lain sebagainya itu dikelola negara. Nanti pemasukannya bisa masuk ke dalam negara gitu. Termasuk tadi harta haramnya para pejabat. Nah, kemudian kalau ditanya ada nggak peluang defisit pendapatan Baitul Mal? Ya, itu peluangnya sangat kecil sekali Kak Nawal. Kenapa? Karena sumber pemasukannya banyak. Beda dengan sistem yang sekarang. Sistem sekarang banyak didapatkan pendapatan asli daerahnya itu dari pajak. Bahkan sempat dikatakan oleh media 82%-nya itu pendapatan dari pajak. Sedangkan di dalam sistem daulah pendapatan utamanya bukan pajak. Pajak ini akan ditarik ketika Baitul Mal itu betul-betul kosong. Kalau Baitul Mal tidak kosong ya tidak akan menarik pajak, tidak ada doribah, tidak akan ditarik kepada warga negara Muslim. Dan kalaupun misalnya doribah itu ditarik, itu sifatnya sementara saja kan awal, tidak selama-lamanya, tidak seterusnya. Dan itu hanya ditarik pada warga negara Muslim yang memiliki kelebihan harta. Yang tidak memiliki kelebihan harta tidak akan ditarik. Kemudian pos-pos yang akan dibiayai oleh pajak tadi atau doribah tadi adalah jizyah, kemudian jihad, industri senjata, nafkahnya fakir miskin, gajinya tentara, hakim, guru, dan penanganan bencana. Contohnya penanganan bencana pada masa Umar bin Khattab itu pernah ya mengalami kekeringan hingga kemudian para kaum muslimin diminta untuk mensedekahkan, untuk membayarkan, ya, membantu apa nih namanya, memberikan harta yang dia miliki itu untuk menangani bencana ini. Nah, ini salah satu contohnya seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Eni Karli. Kemudian tadi sempat ditanyakan apa dampak dari kenaikan pajak itu akan membawa pada kesadaran politik. Ya, dan apakah kesadaran politik ini akan benar-benar bisa mengganti pada sistem Islam? Kalau saya lihat sebenarnya tidak bisa serta-merta begitu saja Mbak Nawa. Ya, betul memang warga akan memiliki kesadaran politik. Seperti yang saya alami di daerah Pati, saya melihat kesadaran politik masyarakat Pati luar biasa, Masya Allah ya. Tapi ingat kesadaran politiknya itu adalah kesadaran politik yang tidak sahih. Ya, mereka berteriak ketika ada kebijakan yang menghimpit kehidupan mereka yang sudah sulit. Itu saja teriaknya. Jadi terlalu sederhana. Nah, sedangkan kita membutuhkan untuk mewujudkan sebuah sistem Islam itu kita membutuhkan kesadaran politik yang sahih, yang akan bisa mengantarkan pada apa namanya, terwujudnya penegakan Islam secara kafah. Nah, untuk memunculkan kesadaran politik yang sahih ini, Mbak Nawa, harus ada tentornya, harus ada coachnya, yaitu para pengemban dakwah Islam kafah tentunya. Tidak mungkin mereka menemukan begitu saja dengan sendirinya, tidak mungkin. Yang nanti para pengemban dakwah Islam kafah ini akan membimbing umat paham Islam dan memiliki kesadaran politik yang sahih, dan umat akan menyampaikan opininya, menyuarakan opininya dengan opini yang benar, bukan opini yang salah. Gitu. Tidak sekedar apa namanya, seruan-seruan demo itu tidak umpatan-umpatan, mohon maaf, karena kemarin kita melihat banyak masyarakat itu hanya sekedar arogansi dibalas dengan umpatan gitu. Itu kan tidak tepat. Nah, dan lagi yang membimbing atau yang menjadi tentor bagi warga negara ini atau masyarakat ini harus tentor yang paham syariat. Sehingga tentor ini atau para pengemban dakwah ini tidak patah semangat, Mbak, dan tidak tergiur dunia. Tadi sempat disampaikan oleh Mbak Septi bahwa nanti tanggal 25 akan ada demo susulan kedua. Ternyata itu batal, Mbak. Tidak terjadi. Kenapa? Karena sudah berdamai dengan penguasanya, gitu. Sudah berdamai dengan penguasanya, jadi mereka
kita tidak tahu ya apa yang ditawarkan atau apa yang ditekankan oleh pemimpin yang ada sekarang ini sehingga mereka sudah tidak lagi berpegang teguh pada keinginan yang tadi ya menyuarakan suara rakyat itu sendiri. Mungkin itu Mbak Nawa. Insyaallah, jazakillah khair Bu Rini atas jawabannya. Saya rasa ini sudah cukup sangat memuaskan jawabannya karena memang sudah menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Saya pindah ke pertanyaan yang kedua. Ini ditujukan untuk Bu Hanifah dari Pratiwi Novin. Ustazah, saya curhat dong. Jadi begini gitu ya. Saya itu berusaha untuk terbiasa memilah sampah. Jadi Bu Pratiwi ini terbiasa memilah sampah, namun kesal karena endingnya saat dibuang itu ya dicampur lagi gitu. Salah nggak sih kalau misalnya pada akhirnya saya itu jadi sebatas ya udahlah nggak apa-apa, yang penting saya buangnya di TPU aja. Nah, gimana nih Ustazah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Kak Nawa dan Mbak Pratiwi Novin ya terkait dengan curhatannya ya kan. Semoga jawaban ini bisa mewakili juga bagi teman-teman yang lainnya. Kalau pertanyaannya salah ataukah tidak gitu ya kan. Ya nanti kita harus melihat dengan sudut pandang tertentu, yaitu kalau kita berbicara diri kita sebagai seorang muslim, maka ketika Allah menyampaikan di dalam surah Ad-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, eh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia itu kecuali dalam rangka untuk beribadah. Nah, makna dari beribadah di sini ini menjadikan seorang muslim itu ketika melakukan aktivitasnya itu adalah sesuai dengan tujuan hidupnya dia, yaitu sebagai hambanya Allah, yaitu dalam rangka untuk beribadah. Apapun yang dia lakukan, termasuk berkaitan dengan penjagaan terhadap lingkungan. Karena di dalam penjelasan sebelumnya telah disampaikan bahwa Allah itu ternyata telah memerintahkan kita untuk kemudian menjaga lingkungan, memperhatikan lingkungan. Ya kan artinya bahwa seorang muslim itu ketika dia beraktivitas dia harus berupaya agar apapun yang dilakukan itu memiliki nilai ibadah, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kemurkaannya gitu ya kan. Dan itu dilakukan dengan ketika dia berpegang teguh sesuai dengan aturan syariat. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan, maka apapun aktivitas yang bisa kita lakukan secara individu untuk kemudian bisa merealisasikan penjagaan terhadap lingkungan, maka itu menjadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan, harus kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, ketika kemudian sesuatu itu bisa mendatangkan kepada kerusakan lingkungan yang Allah itu mengharamkan itu terjadi, maka kita pun juga wajib untuk menjauhinya itu ya kan. Nah, itu yang harus menjadi prinsip utamanya seorang muslim ya kan. Termasuk kemudian kalau kita melihat berbagai macam upaya ya secara individu yang sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah, misalnya kalau tadi saya sampaikan ada satu program yang disebut dengan zero waste gitu ya kan, yang mungkin dilakukan oleh sebagian kecil gitu ya kan orang-orang ya kan. Dengan melakukan aktivitas refuse, kemudian reduce, kemudian reuse, recycle, dan road gitu yang semuanya itu adalah dalam rangka untuk menjaga lingkungan ya kan. Namun sampai hari ini pun ini belum bisa menyelesaikan persoalan sampah dan persoalan kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena memang hari ini selama kemudian sistem kapitalisme tetap bercokol, maka sistem ini akan meniscayakan berbagai macam aktivitas yang justru menghasilkan kerusakan lingkungan, termasuk apa yang dilakukan oleh korporasi-korporasi, oleh perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, ketika mereka itu menggenjot profit dengan melakukan apa namanya produksi besar-besaran yang tanpa mengindahkan yang berkaitan dengan pemastian distribusi, ya kan, sehingga kemudian menumpuk hasil produksi itu dan akhirnya berujung kepada sampah atau kemudian industri-industri yang tidak mengindahkan terkait dengan apa lingkungan ya kan penggunaan kemasan plastik ya kan dan seterusnya ya kan termasuk kemudian munculnya gaya hidup misalnya seperti yang tadi fast fashion gitu ya kan itu
itu selama itu kemudian menjadi sesuatu yang diadopsi dan didukung oleh sistem hari ini, artinya berbagai macam kebijakan-kebijakan itu justru memayunginya, ya kan? Maka apa yang dilakukan secara individu yang dilakukan oleh individu per individu itu ya akan tetap sulit untuk kemudian menyelesaikan persoalan sampah ini secara tuntas, ya kan? Bahkan mungkin kalau hari ini kita semakin lama semakin besar persoalan ini. Nah, artinya bahwa kalau kita memahami solusi, apakah kemudian cukup kita itu hanya sekedar ya sudahlah karena putus asa, kemudian kita menafikan upaya-upaya yang kita bisa lakukan secara individu untuk kemudian membantu menyelesaikan persoalan ini, bukan itu yang kita pilih lakukan, tapi kita melakukan upaya secara optimal yang hari ini baru bisa kita lakukan secara individu. Karena apa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Karena kita menginginkan amal kita itu sebagai amal ibadah. Tapi kita juga membangun sebuah kesadaran bahwa persoalan ini tidak akan selesai ketika hanya dilakukan oleh individu, tapi harus ada kebijakan politik, ada political will yang kemudian kita memahami bahwa political will itu atau kebijakan politik itu sangat dipengaruhi juga oleh pemahaman masyarakat, termasuk aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh umat masyarakat kepada penguasa inilah yang kita bertujuan untuk mendorong penguasa itu untuk menjadi penguasa yang taat terhadap syariat gitu ya kan. Penguasa yang mau menjalankan hukum-hukum Allah ya kan. Maka upaya inilah juga menjadi upaya yang harus dan wajib kita lakukan sebagai bagian dari kaum muslimin. Ya, insya Allah itu Kak Nawa. Ya, jazakillah khair Bu Hanifah atas jawabannya, dan saya rasa ini juga sudah menjawab curhatan yang disampaikan oleh Bu Pratiwi Novin. Nah, pertanyaan yang ketiga ini ditujukan untuk Bu Nurwati, disampaikan oleh Kusuma Astuti. Menarik banget live hari ini, langsung 3 problem di antara sekian banyak problem lainnya ya Ustazah. Action apa yang harus dilakukan oleh kami para muslimah supaya situasi dan kondisi penuh problem ini itu bisa berubah, dan apa kaitannya antara cerdas merespon problem dengan Islam ini dengan perubahan yang berdampak bagi umat? Monggo Bu Nurwati bisa direspon. Ibu suaranya masih belum terdengar. Ya, Afan. Baik Kak Nawa dan sederek Suara Muslimah Jawa Tengah. Jadi kalau kita merespon ya problem yang ada pada hari ini, mungkin kita melihat apakah melihat problem ini dari sisi dia tataran problem dalam tataran teknis ya atau sistemis kan begitu. Kalau dalam tataran teknis misalnya ada pada individu gitu ya, seperti tadi misalnya masalah budaya ya atau budaya membuang sampah begitu ya. Ini kan problem dalam individu yang bisa diselesaikan dalam tingkat individu, itu bisa misalnya membudayakan buang sampah ya pada tempatnya dengan dorongan keimanan ya, karena Islam itu memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kan begitu ya. Maka dorongannya adalah keimanan, membudayakan kebiasaan ini. Nah, hanya persoalannya adalah masalah itu tidak hanya pada tataran individu kan gitu ya, tapi tatarannya itu pada sistem ya, karena banyaknya persoalan yang ada begitu ya, beragam, bermacam. Ini nggak mungkin kalau persoalan itu hanya individu per individu, tapi ini adalah persoalan yang sifatnya itu sistemik kan seperti itu. Maka kita harus merespon ya bahwasannya persoalan sistemik ini kita melihat apa sistem yang berlaku hari ini kan begitu. Bahwa sistem yang berlaku hari ini adalah memang sistem sekuler yang menjauhkan agama ini dari kehidupan. Nah, ini sudah Allah peringatkan dalam Quran surat Toha ayat 124 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongga wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Gitu ya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi kalau kita melihat hari ini ya bagaimana problem yang sedemikian banyak yang menghimpit umat ini memang terasa sangat sempit ya.
membuat kehidupan kita ini sempit. Yang ini karena umat dari ini berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari hukum-hukum Allah, berpaling dari aturan-aturan Allah. Oleh karenanya, eh, kita harus melakukan perubahan ke arah bahwa kita harus ya kembali kepada hukum-hukum Allah. Kita harus kembali kepada aturan-aturan Allah. Kita harus kembali menegakkan ya atau melanjutkan kehidupan Islam yang dulu pernah berlangsung ya dari Rasulullah hijrah ke Madinah begitu ya. Membangun sebuah kehidupan Islam, daulah Islam yang pertama hingga berlangsung ya sekitar 13 abad ya hingga runtuhnya pada tahun 1924 ya. Nah, ini harus kita lanjutkan kembali begitu ya. Upaya untuk mewujudkan kembali kehidupan Islam dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Dakwah untuk memahamkan Islam ini di tengah-tengah umat yang kita sendiri juga butuh untuk memiliki bekal begitu ya untuk memahami ya Islam kafah ini agar kita memiliki bekal ya untuk melakukan dakwah ya di tengah-tengah umat yang merubah pola pikir umat, merubah cara pandang umat ya agar perubahan ini adalah satu arah, satu tujuan untuk menuju tegaknya kehidupan Islam ya Islam kafah dalam naungan khilafah. Mungkin itu Kak Nawa. Ya, jazakillah khair Bu Nur atas jawabannya. Masya Allah, semua jawaban sudah menemui, semua pertanyaan sudah menemui jawabannya. Mohon maaf. Dan saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan pada live kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf kepada sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah semuanya karena keterbatasan waktu yang kita miliki, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan secara langsung pada live kita kali ini. Tapi jangan khawatir, jikalau dirasa memang masih belum terjawab pertanyaannya, sedherek semuanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui fitur kirim pesan yang ada di fanpage Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah. Mbak Septi. Iya, Masya Allah menarik sekali, hangat sekali, dan panas sekali untuk diskusi pada malam hari ini Kak Nawa dan juga sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah dengan 3 narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Anis Teorini, Ibu Hanifah Rahma, dan juga Ibu Nurwati. Masya Allah, kita sudah melewati pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Ini mohon keriduan dari sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah ya, karena memang begitu menariknya di kolom-kolom komentar juga Masya Allah mengalir deras pertanyaan dan juga komentar-komentar dari sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah. Baiklah, sedherek Suara Muslimah Jawa Tengah dan juga para narasumber, sebelum kita tutup untuk forum kita pada malam hari ini, sudilah kiranya untuk ketiga narasumber kita memberikan closing statement-nya sekitar 1 menit untuk satu narasumber. Untuk kesempatan pertama, tafadhol maskuro kepada Ibu Anis Teorini SS. Jazakillah Mbak Septi. Baik, sedikit saja saya akan memberikan closing statement ya. Saya teringat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang di situ dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri yang ada di tengah-tengah kita. Nah, ulil amri atau pemimpin yang pastinya ini adalah pemimpin yang taat kepada Allah, taat dan kepada Rasulnya. Ini adalah pemimpin ideal yang terjaga pondasi imannya. Ya, ketaatannya tidak bisa melepaskan, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari ketaatan pada Allah dan Rasul. Dan dia senantiasa akan menjaga akhlaknya, amal perbuatannya agar tidak menzolimi, ya, tidak menzolimi orang lain, Mbak Septi, tidak menzolimi warganya, tidak bersikap kasar terhadap warganya, dan tidak bersikap arogan terhadap warganya, dan tidak mengambil harta umat dengan cara yang zalim. Dan itu semua akan bisa kita dapatkan dalam sistem Islam. Terima kasih Mbak Septi. Jazakillah khairan jaza Ibu Anis Teorini untuk closing statement-nya. Selanjutnya kepada Ibu Hanifah Rahma SSI, tafadhol maskuro untuk memberikan closing statement-nya. Nggih, baik bagi seluruh sedherek muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Islam Islam melindungi lingkungan ini terfokus pada 2 aspek, yaitu akidah dan akhlak ya, di mana seorang muslim
ketika dia percaya bahwa lingkungan ini adalah tempat yang Allah ciptakan dan dianugerahkan kepada manusia dalam rangka untuk dipelihara dan dalam mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Maka mindset inilah yang menjadi kerangka mendasar di dalam memahami problem lingkungan termasuk masalah sampah, sekaligus menjadi kerangka di dalam menentukan solusi problem secara sistemat berdasarkan syariat Islam yang kamil dan syamil. Tentu saja dipastikan memberikan solusi yang tuntas dan penuh keberkahan sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Demikian Kak Septi. Jazakillah khairan kasir. Insyaallah. Jazakillah khair, Ibu Hanifah Rahma. Selanjutnya kepada Ibu Nurwati Esos, tafadhol Maskura untuk memberikan closing statement-nya. Ya baik Kak Septi dan sederek suara Muslimah Jawa Tengah, kalau kita melihat tadi ya berbagai macam problem yang melingkupi umat hari ini, begitu ya, ini terjadi semata-mata karena Islam ya ini tidak diterapkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita butuh dan wajib ya secara akidah untuk menerapkan Islam ini di tengah-tengah kehidupan kita. Kita butuh untuk memahami Islam ya secara kafah ya sebagai bekal bagi kita untuk melakukan perubahan dan perjuangan di tengah-tengah umat. Maka tidak cukup dengan forum di dalam Suara Muslimah Jawa Tengah ini gitu ya, mungkin kita butuh untuk mengkaji ya, kitab-kitab klasik Islam gitu ya yang memberikan pemahaman Islam kafah sehingga kita memiliki bekal yang cukup ya untuk melakukan dakwah perubahan di tengah-tengah umat. Insya Allah demikian Kak Septi. Masya Allah, siap. Jazakillah khairan katsir Ibu Nurwati Esos. Dan untuk ketiga narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa sudah memberikan ilmunya, analisisnya, dan juga bagaimana solusi-solusi yang ada di tengah-tengah umat pada hari ini, mulai dari kasus arogansi Pati, kemudian juga Brown Canyon Semarang, selanjutnya wisata ramah muslim yang ada di Jawa Tengah ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan jaza Ibu Anis Teorini, Ibu Hanifah Rahmah, dan juga Ibu Nurwati. Mudah-mudahan segala curahan waktunya, tenaganya, dan juga ilmunya dapat memberikan pencerah di tengah-tengah umat secara umum. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anis Turini SSI, Ibu Hanifah Rahmah SSI, dan juga Ibu Nurwati Esos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Masya Allah, sendiri Suara Muslimah Jawa Tengah sudah berada kita di penghujung acara live talk show Suara Muslimah Jawa Tengah episode ke-44 pada malam hari ini. Namun sekiranya Kak Nawa ini juga akan menyampaikan jembatan pengingat untuk kita semua di live kita pada malam hari ini. Tafadhol Kak Nawa. Ya, terima kasih Mbak Septi. Berikut sederek Suara Muslimah Jawa Tengah, jembatan pengingat. Catatan pena sebagai jembatan pengingat diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa demokrasi kapitalisme melahirkan penguasa yang arogan yang mengeksploitasi rakyat demi kepentingan elit. Sedangkan khilafah menjadikan kekuasaan sebagai amanah syariah untuk melayani umat dengan hisab Allah sebagai pengawas utama. Yang kedua, kapitalisme telah merusak lingkungan karena dikelola pasar dengan orientasi keuntungan. Islam justru memandang alam sebagai amanah Allah yang dikelola negara dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat. Ketiga, dalam kapitalisme, label halal atau ramah muslim direduksi jadi sertifikasi formal dan alat branding demi pasar. Sangat berbeda diametral dengan Islam. Dalam Islam, halal adalah kewajiban syariat yang dijaga negara untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dan juga pariwisata sesuai aturan Allah. Yang terakhir, berbagai problem hari ini sejatinya lahir dari sistem kapitalisme demokrasi yang rusak sejak akar karena tidak menjadikan syariat sebagai dasar kebijakan. Maka penyelesaiannya tidak cukup di tataran teknis, melainkan harus dengan solusi sistemik dari Islam sebagai ideologi yang mampu menjadi pisau
bedah problem sekaligus solusinya. Karenanya kesadaran untuk mempelajari Islam tidak boleh hanya berhenti pada aspek ibadah dan juga akhlak personal saja. Para muslimah harus naik kelas memahami Islam pada level sistemik, yakni Islam politik, sebagai fondasi bagi tegaknya kehidupan Islam secara kafah. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan katsir Kak Nawa, catatan penanya sebagai jembatan pengingat untuk kita semuanya. Dan saudara Suara Muslimah Jawa Tengah, demikian berakhir sudah live talk show Suara Muslimah Jawa Tengah episode ke-44 pada malam hari ini yang membawa tema Jawa Tengah hari ini dari arogansi pati, buron kenyang sampai wisata ramah muslim. Saya Septi N dan rekan saya Nawa Aulia, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu jalannya live talk show pada malam hari ini banyak kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Sampai jumpa di Rubrik Suara Muslimah Jawa Tengah episode selanjutnya. wujudkan Jawa Tengah berkah dengan syariah Islam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.